Segala puja dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan serta karunia-Nya alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa bersama-sama untuk bermulazamah bersama, untuk sit in bersama dalam forum Insis Saturday Forum di dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula mari kita berikan salawat juga salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriyah beliau, kepada para sahabat setianya. Semoga kita semua yang ada di dalam majelis ini kelak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan teman-teman sekalian yang sudah hadir baik online maupun offline ya untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa melaksanakan Insis Saturday Forum. Dan tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat menarik dengan narasumber yang menarik juga. Sudah hadir di tengah-tengah kita Asosiat Profesor Dr. Syamsuddin Arif. Insya Allah kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu tema pentingnya dalam perbincangan pemikiran begitu. Kalau sahabat dan teman-teman Bapak Ibu sekalian familiar begitu, frase wahdatul wujud memang menjadi salah satu frase yang seringkali diperdebatkan. Beberapa pembaca Ibnu Arabi bahkan menyebut bahwa wahdatul wujud itu sebetulnya tidak disebutkan secara betul-betul wahdatul wujud begitu di dalam karya-karyanya Ibnu Arabi. Dan seterusnya ini belum masalah pada pemahaman apakah wahdatul wujud itu dapat dipahami sebagai panteisme atau dalam bahasa Jawa itu sering dikenal dengan manunggaling kawula Gusti dan seterusnya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyimak paparan dari Dr. Syamsuddin Arif untuk lebih jauh dan lebih dalam lagi mengenal daripada istilah daripada wahdatul wujud ini. Bagaimana dia, kontroversinya seperti apa dan seterusnya. Mungkin itu saja beberapa hal. Mari kita sama-sama mulai Insis Saturday Forum di pekan ke-35 ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya pada guru kita, Asosiat Profesor Dr. Syamsuddin Arif. Falyatafaddal siyadatuhu mashkura. Silakan Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, as-saburil syakur, al-qail fi kitabih wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nashhadu an la ilaha illallah, ilaihin nusyur wa ilaihi turja'ul umur. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil huda wan nur wa bil qur'ani mau'izatan wa shifaan lima fis sudur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bihadihi ila yaumi yunfakhu fis sur yaumi yub'atsu man fil qubur. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina min khazain rahmatik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syamun Salim yang sudah bersedia untuk memandu acara kita pada pagi hari ini, Insis Saturday Forum. Saya akan membahas tentang wahdatul wujud, ini ekspresi dan kontroversi. Mengapa kita atau topik ini ya saya rasa perlu untuk dipahami oleh masyarakat, walaupun dua hari yang lalu ya ada juga senior kami di Insis itu yang minta supaya dipertimbangkan lagi apakah ini perlu dibahas atau tidak di forum ini. Namun karena Ustadz Henry sendiri memberikan izin dan
juga karena pertimbangan ini flyernya sudah disebar. Kemudian kalau saya mempunyai niat ya ini untuk edukasi dan untuk klarifikasi gitu. Jadi karena mungkin ya kalau saya sempat juga itu lakukan apa namanya search ya di YouTube gitu kan. Ternyata banyak juga itu potongan-potongan video dari ceramah Ustadz Mubalik, macam-macam lah itu ya, potongan-potongan yang nyerempet-nyerempet, nyenggol-nyenggol, ada juga yang injek-injek ya, ada juga macam-macam lah itu tentang wahdatul wujud yang mungkin ya mungkin sebagaimana topik-topik yang lain juga apapun. Tentu tidak semuanya itu memahami dengan lengkap. Ada yang kurang paham, ada yang belum paham, ada yang memang tidak paham, ada yang salah paham. Dan beberapa video yang saya lihat itu juga beberapa ustadz itu mulai dengan, oh ini ada pertanyaan gitu, dia pegang kertas gitu kan. Ini ada yang bertanya tentang wahdatul wujud bagaimana. Ada juga yang video dari Malaysia dikirimkan juga ke saya. Ada juga yang rajin mengirimkan di grup itu. Langsung sekali kirim 5. Wahdatul wujud sesat. Begitu kan. Ini seru ini ya. Jadi nah itu menimbulkan anggota grup yang lain itu jadi penasaran. Nah gitu. Saya kira ini cukup memberikan kita alasan atau justifikasi gitu ya, mengapa tema ini layak untuk diangkat. Kalau dibilang ini persoalan akidah ya betul, tapi saya kira juga ini persoalan ilmiah juga. Artinya kita bisa membahas ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih gitu ya. Dan untuk kita kemudian bisa menilai dan mengambil sikap gitu. Bagaimana kita mempunyai pendirian. Nah, kita mau terima atau tidak terima, setuju atau tidak setuju. Nah, kita harus mengerti, harus punya hujah, dalil, argumen, alasan yang paling tidak menurut kita sendiri itu kuat, rasional, bisa dipertahankan, dan yang tentu saja paling penting agar kita tidak zolim. Zolim itu kalau kita tidak adil, ya, kita zolim kepada orang lain, apalagi orang lainnya itu ulama ya, karena ulama di Nusantara ini ya dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan ya semua lah ya gitu ya yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Imam Al-Ghazali ya, dalam fikih, dalam akidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan lain-lain itu, mereka semua tidak menolak ya, gitu. Dan kita bisa berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ini ya. Wa idza qultum fa'dilu. Nah, apabila kalian berkata-kata, apabila kalian berpendapat, berbicara, hendaklah adil. Adil itu membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Kalau salah, ya bilang salah. Kalau benar, bilang benar. Tapi kalau kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, itu kita tidak adil. Ada 5 persoalan lah yang mungkin bisa kita petakan ya untuk membahas ini. Yang pertama mengenai istilahnya, yang kedua pelopornya, yang ketiga manifestasinya, ungkapan-ungkapan yang secara langsung atau tidak langsung, secara eksplisit atau implisit, secara tersurat maupun tersirat,
itu menampilkan atau menegaskan konsep paham wahdatul wujud ini. Itu yang saya maksud dengan ekspresi itu ya. X artinya keluar, press itu artinya diperes ya, pencet gitu, dipencet keluar gitu, squeeze out. Dan kritik. Jadi siapa saja para tokoh, para ulama yang menyuarakan ketidaksetujuan ya pada konsep atau teori wahdatul wujud ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah para pembela, para ulama yang berpihak, yang setuju dan benarkan ini. Kita mulai dengan istilah atau terminologi. Ya kan ada dua kata itu. Ini kan kata majmuk ya, wahdatul wujud itu kata majmuk. Yang pertama itu kalau Anda lihat di video di YouTube, ada yang nulis atau nyebut wahdatul wujud, ada yang nyebut wahdatul wujud. Sebenarnya gimana ini? Ini soal fathah sama kasrah ini iseng-iseng aja atau suka-suka aja atau bagaimana ya? Ya kalau para ahli bahasa Arab sih katakan ya it does matter. Ya, itu ya penting itu, dan ada perbedaan antara penyebutan dengan fathah wahdah dan penyebutan dengan kasroh wihdah. Nah, jadi kalau wahdah itu di sini ya, al-katsir la yufarriqun bainal wahdah bi fathil waw wal wihdah bi khafdiha. Khafad atau kasr itu. Banyak orang tidak membedakan, maksudnya dianggap ini ya sama aja lah, sama aja artinya, terserah mau disebut wahdah mau wihdah gitu. Fayaquluna al-wahdatul arabiyyah wa hum ya'nuna bidzalika insiharad duwalil arabiyyah fi daulatin wahidatin wa hadza waham. Nah, mereka sering katanya orang-orang Arab menyebut al-wahdatul arabiyyah, yang mereka maksud adalah persatuan negara-negara Arab. Nah, katanya itu keliru. Kalau persatuan harusnya mereka katakan wihdah. Nah, itu ya. Jadi yang di sini jadi kalau wihdah itu persatuan, berarti dari beberapa atau banyak jadi satu. Nah, kalau wahdah itu kesatuan. Para pejabat kita kan sering bilang persatuan dan kesatuan, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Padahal kalau ditanya juga yang belum tentu bisa menerangkan ya apa bedanya persatuan dengan kesatuan itu. Jadi kalau kesatuan itu misalnya kita bilang kesatuan artinya tidak berbilang, berarti tidak dua dan tidak banyak gitu. Misalnya kita bilang kesatuan INSIS, itu berarti INSIS itu satu doang, nah gitu. Nggak ada INSIS yang lain. Atau kesatuan Prabowo, misalnya gitu. Itu berarti Prabowo cuman atu, nah gitu di dunia ini. Itu wahdah. Nah, kalau wihdah, nah itu tadi misalnya persatuan orang-orang Sunda, nah itu benar. Wihdah orang-orang Sunda misalnya gitu ya, atau wihdah umat Islam. Itu kemudian ini didukung atau diberikan dalil dari hadis Nabi, syarru ummati al-wahdani al-mu'jib bidinihi al-mura'i bi'amalihi. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau dibaca pakai fathah itu artinya sendiri, ya satu, sendiri, dan mengasingkan diri, menyendiri, nah itu. Itu arti penyebutan dulu ya, wahdah dan wihdah. Dia kalau wahdatul wujud ini juga kita harus perjelas kalau kita
berdiskusi. Yang kita maksud itu konsep, realitas, atau worldview. Nah, pandangan semesta ya. Worldview itu pandangan semesta. Kalau realitas itu berarti sesuatu yang konkret gitu. Kalau konsep itu hanya ada di dalam pikiran. Dalam frasa wahdatul wujud, apa arti wahdah di situ? Ya kalau secara bahasa ya ini ya, kaunuhu wahidan la yaqbalu taqsim la juz'alahu albattata ghairu qabilin lil kasrah awit ta'addud. Wahdah di situ artinya kesatuan dalam arti tadi tidak berbilang, tidak banyak, kemudian tidak berbagi dan tidak terbagi, dan tidak bisa dipilah-pilah atau dipecah-pecah gitu. Itu arti wahdah yang pertama. Arti yang kedua ya, wahdah itu artinya tidak ada duanya, tidak ada samanya. Yang ketiga, nah, wahdah di situ justru artinya sama. Jadi yang pertama wahdah artinya kesatuan, dan satu dalam arti tadi tidak banyak, tidak dua. Kemudian wahdah dalam arti satu-satunya, berarti tidak ada samanya. Tapi yang ketiga, wahdah itu berarti justru sama. Wahdah. Saya harusnya nambahkan satu lagi, nanti yang barusan ya, wahdah kalau mau diartikan persatuan tadi ya, berarti gabungan. Wahdah itu artinya gabungan, walaupun kalau kata ahli bahasa salah, kalau gabungan itu bukan wahdah tapi wihdah. Makanya saya hanya menulis tiga makna di situ. Nah, kemudian wujud. Nah, wujud kalau secara linguistik, secara morfologi, wujud dalam bahasa Arab ya itu kita artikan kewujudan ya, atau adanya. Jadi kalau wujudus syai' itu adanya sesuatu atau kewujudan sesuatu. Nah sekarang kalau dibilang wahdatul wujud jadi apa? Nah, wahdatul wujud itu berarti kalau kita pakai makna yang pertama ya, wujud itu hanya satu gitu. Wahdatul wujud dari wujud itu hanya satu. Kemudian kalau kita pakai arti yang kedua, wujud itu tidak ada duanya, berarti tidak ada samanya. Ya, kalau satu itu satu tadi berbilang, kemudian satu tidak berbilang. Kalau pakai arti yang kedua, wahdatul wujud berarti wujud tidak ada samanya. Kalau pakai arti yang ketiga, wahdatul wujud berarti wujud itu sama saja. Kenapa dibilang sama saja? Berarti kan wujud gelas sama wujud HP, wujud komputer, wujud tiang sama aja, sama-sama wujud. Kan kayak kita bilang, mobil misalnya, Toyota, Ferrari, terus apalagi Mazda misalnya. Nah, itu kan semuanya mobil juga. Kita bilang mobil juga, semuanya mobil. Berarti yang namanya mobil sama. Kalau bahasa Arab, yang namanya mobil sama, itu kalau bahasa Arabnya as-sayyarah wahidah. Wahidah di situ artinya bukan atu, tapi sama. Jadi wahdatus sayyarah itu berarti mobil yang bermacam-macam mereknya, berbagai macam bentuknya, warnanya, mesinnya, sama aja ya, mobil-mobil juga. Jadi kalau wahdatul wujud diartikan yang dipahami sebagai dengan arti yang ketiga, itu berarti semua yang wujud meskipun bentuknya berbeda-beda,
ada kambing, ada orang, ada gunung. Itu tapi ya sama, wujud-wujud juga.